Dan saya catat begini, Tuhan saat kita kembali sama Tuhan, Tuhan akan memulihkan bagian-bagian yang telah rusak dalam hidup kita. Pikiran kita sudah rusak oleh dunia, hati kita rusak oleh dunia, keadaan kita rusak oleh karena dosa. Dia akan pulihkan bagian-bagian yang rusak. Yang kedua, kasih Tuhan akan tetap tinggal di hati kita yang sudah retak, dan Tuhan akan memperbaiki setiap retakan-retakan dalam hati kita. Setiap retakan dalam hati. Ada retakan di hati. Kalau hati yang retak, saudara, pasti ada bekasnya. Paku atau besi atau paku yang bengkok, saudara, bisa diluruskan kembali tetapi ada bekasnya. Kadang kita ada bekas-bekas luka. Saya nggak tahu, mungkin ada yang terluka karena seseorang atau yang lainnya. Tapi bengkokan itu, bagian-bagian yang belum utuh sempurna, disitulah Tuhan akan pulihkan bagian-bagian yang retak dalam hati kita. Setiap kali ada retakan, lari kepada Tuhan, lari kepada Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kita jauh, kita lari sama Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lari dari hidup kita. Dia akan tetap menunggu sampai kita pulang dan sadar akan kesalahan kita. Bapa di sorga, ayah di dunia saja, dia menunggu anaknya sampai pulang. Bagaimana dengan Bapa kita di sorga? Kasih setianya untuk selama-lamanya. Banyak orang yang mengasihi, tapi belum tentu setia. Amin. Tapi Tuhan kita, dia mengasihi dan dia setia kepada kita. Sekalipun kita tidak setia, sekalipun kita tidak setia sama Tuhan, dia tetap setia sampai kita kembali kepada dia. Sebelum saya sampaikan firman Allah, mari buka hati saudara untuk Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Fokuskanlah pikiranmu kepada firman Allah, sebab Roh Kudus akan bekerja saat firman Allah disampaikan. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membawakan satu tema, kembali kepada Tuhan. Dan saya ada tulis temanya koreksi ilahi. Koreksi bicara soal pembetulan, berbicara juga soal perbaikan. Jadi kalau beberapa minggu lalu kita membahas bagaimana kembali kepada Bapa di sorga, dan saat malam hari ini saya akan bawakan satu tema tentang kembali kepada Tuhan. Dan minggu lalu kita sudah mendengar firman tentang kembali kepada cinta yang pertama, pertobatan pertama kali, bagaimana kita jatuh cinta kepada Tuhan. Dan malam hari ini saya akan bawakan kembali, kita akan buka bersama-sama dalam Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-20 untuk mengawali firman Tuhan malam hari ini. Lukas pasal 15 ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan malam hari ini. Kisah ini tentang anak yang terhilang. Beberapa minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana anak yang terhilang, dia menyadari kesalahannya, bahwa kondisinya ada di posisi yang terendah, posisi yang tidak baik, sehingga dia ingat akan bapaknya. 2, 3. Bangkitlah ia, belum semuanya Bapak Ibu Saudara, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dalam kasus ini, dalam ilustrasi yang Yesus berikan, anak terhilang ini gak dicari sama bapaknya. Anak terhilang ini dia sadar akan kesalahannya, bapak gak mencari dia. Dan akhirnya dia sadar akan kesalahannya, lalu dia bangkit, dia sadar, lalu dia kembali kepada bapaknya. Kita perlu kesadaran dalam hidup kita supaya kita kembali sama Tuhan. Manusia kalau nggak sadar, dia nggak akan mungkin balik sama Tuhan. Segila-gilanya orang gila, dia ada kesadaran kalau dia lapar dia pasti makan. Saudara pernah lihat orang gila mati kelaparan? Nggak pernah, saudara. Ya, paling dia karena makan terlalu, dan kalau dia makan pun nggak pernah dia sakit perut tuh. Dia nggak pernah mengeluh masuk rumah sakit atau apa. Dia makan apa saja. Segila-gilanya orang gila, ya, dia akan ingat kalau dia lapar dia pasti makan. Dan sebagai manusia kita perlu ada kesadaran kalau kita sudah jauh daripada Tuhan, cepatlah sadar dan kembali kepada Tuhan. Lalu di sini dikatakan ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ini gambaran Bapa kita di surga adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kalau kita penuh dengan belas kasihan Tuhan, cepatlah kembali. Kita penuh dengan belas kasihan Tuhan. Tuhan mengasihi setiap kita. Kalau kita mau kembali,
mulailah dari sekarang, kembalilah kepada Tuhan. Saya lanjut. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Waktu kembali ayahnya merangkul anak ini, anak yang terhilang. Mungkin dia sudah bau B2, bau babi, saudara. Ya, karena dia kerja di tempat babi. Karena waktu itu babi lebih berharga daripada manusia. Karena waktu dia makan makanan babi, orang tidak kasih karena betapa mahalnya babi, dan bahkan makanan babi juga mahal karena terjadi kelaparan. Nah, Tuhan izinkan terjadinya kelaparan, terjadinya pandemi ini supaya kita kembali sama Tuhan. Kalau nggak ada pandemi, banyak orang yang sudah lari daripada Tuhan. Tapi kita belajar dari hal ini, bahwa ayahnya merangkul dia, lalu anak ini juga memeluk bapaknya. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Bapa yang bisa memeluk kita, tapi kita juga bisa memeluk Tuhan. Saudara nggak bisa lihat Tuhan secara mata kasat mata, tapi waktu saudara berdoa, waktu saudara ibadah, saudara bisa memeluk dan merangkul Tuhan. Saya percaya saudara pernah jadi anak-anak. Yang punya anak juga, saudara sudah menikah, saudara pernah jadi anak-anak. Waktu saudara rangkul papa saudara atau orang tua saudara, betapa saudara merasa tenang ada di rangkulan orang tua saudara. Sama dengan kita perlu merangkul Tuhan dalam hadiratnya. Waktu saudara doa, saudara bayangkan saudara sedang memeluk Tuhan. Waktu saudara ibadah, saudara bayangkan Tuhan sedang memeluk saudara dan saudara sedang memeluk Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya senang dengan terjemahan lain dikatakan begini. Jadi dia bangun dan pergi menemui ayahnya. Ketika dia masih jauh, ayahnya melihat dia dipenuhi dengan belas kasih. Dia berlari ke putranya, memeluknya. Saudara lihat, Tuhan dari sorga, dia mau mencari kita yang terhilang. Dia mau mencari kita turun serendah-rendahnya ke dalam bumi. Dia berlari mendapatkan kita. Tapi ingat, anak yang terhilang ini, dia lari kepada bapaknya. Bapaknya pun lari. Jadi mereka bertemu mungkin belum sampai di rumah, tapi di tengah-tengah perjalanan ayahnya merangkul mendapatkan dia. Tuhan, dia mau berlari kepada kita, mau memeluk kita dengan kasih-Nya. Mau kita mau berlari kepada Tuhan, mau berlari kepada Yesus. Ada satu pujian lama. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Kalau keadaan dunia mulai tidak menentu, kita hanya bisa lari berlutut di bawah kaki Tuhan. Makin hari pandemi ini makin bertambah-tambah. Di Cilengsi saya dengar kabar ada pedagang-pedagang yang sudah kena. Bahkan pasar Cilengsi sudah ditutup untuk sementara waktu. Karena pedagang-pedagang ada sebagian juga orang yang terkena, hampir 8 orang, 7 atau 8 orang diadakan rapid test dan pasar itu ditutup. Makin keadaan dunia semakin memburuk, makin kita berlari kepada Tuhan. Dan Tuhan akan peluk kita dengan kasih sayang. Kasih sayang dunia ini semua. Kalau saudara lari kepada Tuhan, ada kasih sayang yang begitu besar. Kalau belas kasihan Tuhan ada dalam hati kita, maka hidup kita pasti akan berubah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan saya catat begini, Tuhan, saat kita kembali sama Tuhan, Tuhan akan memulihkan bagian-bagian yang telah rusak dalam hidup kita. Pikiran kita sudah rusak oleh dunia, hati kita rusak oleh dunia, keadaan kita rusak oleh karena dosa. Dia akan pulihkan bagian-bagian yang rusak. Yang kedua, kasih Tuhan akan tetap tinggal di hati kita yang sudah retak, dan Tuhan akan memperbaiki setiap retakan-retakan dalam hati kita. Setiap retakan dalam hati, ada retakan di hati. Kalau hati yang retak, saudara, pasti ada bekasnya. Paku atau besi atau paku yang bengkok, saudara, bisa diluruskan kembali tetapi ada bekasnya. Kadang kita ada bekas-bekas luka. Saya nggak tahu, mungkin ada yang terluka karena seseorang atau yang lainnya. Tapi bengkokan itu, bagian-bagian yang belum utuh sempurna, disitulah Tuhan akan pulihkan bagian-bagian yang retak dalam hati kita. Setiap kali ada retakan, lari kepada Tuhan, lari kepada Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kita jauh, kita lari sama Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lari dari hidup kita. Dia akan tetap menunggu sampai kita pulang dan sadar akan kesalahan kita. Bapa di sorga, ayah di dunia saja, dia menunggu anaknya sampai pulang. Bagaimana dengan Bapa kita di sorga? Kasih setianya untuk selama-lamanya.
Banyak orang yang mengasihi, tapi belum tentu setia. Amin. Tapi Tuhan kita, Dia mengasihi dan Dia setia kepada kita. Sekalipun kita tidak setia, sekalipun kita tidak setia sama Tuhan, Dia tetap setia sampai kita kembali kepada Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya lanjut Lukas 15 ayat 22. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, tanda kehormatan, dan sepatu pada kakinya. Anak ini sudah bau, anak ini sudah hidup dalam lumpur dosa. Tapi Tuhan, ayahnya menyambut dia. Lalu dikatakan, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kita bisa sama saja dengan anak yang terhilang. Kita bisa terhilang. Walaupun kita rajin ibadah, kita rajin berdoa, kita rajin memberi buat Tuhan, tapi kadang-kala kita juga bisa terhilang. Saya catat begini Bapak Ibu Saudara. Kadang kita terhilang dari hadirat Tuhan. Hati kita terpisah dari hati Tuhan. Dekat tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Kita ibadah tapi hati kita menjauh daripada Tuhan. Yang tahu hati kita adalah pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu lebih tahu hati saudara itu seperti apa. Saudara doa tapi saudara masih memikirkan masalah. Saudara doa tapi masih memikirkan yang lain. Kadang kalau kita beribadah, kadang lagi pujian, Roh tercurah dari surga, wah kerjain apa ya? Bumi bersuka cita, besok masak apa ya? Oh besok harga telur sudah naik. Roh tercurah dari surga. Jadi pikiran kita bisa kemana-mana, hati kita bisa kemana-mana. Tapi saat saudara menyembah Tuhan, saat saudara ada di hadirat Tuhan, jangan sampai kita terhilang. Jangan sampai hati kita terpisah dari hatinya Tuhan. Hati kita mesti melekat, hati kita mesti menyatu dengan Tuhan. Kalau kita ada di hadirat Tuhan, hati kita tenang. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Saat ada di hadirat Tuhan, masalah itu terikat dan akan Tuhan lepaskan, dan Tuhan akan bebaskan kita dari setiap pergumulan itu. Amin Bapak Ibu Saudara.